Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Ratnasari dengan NIM 18042, mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pakan dan nutrisi pada hewan kesayangan, terutama bagaimana cara pemilihan pakan untuk anjing dan kucing. Tugas video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah elektif hewan kesayangan dengan dosen pengampu Dr. Hewan Luhmadi Sudimartini MSI. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pakan dan nutrisi. Secara konsep, nutrisi berbeda dengan pakan. Pakan merupakan segala sesuatu yang kita berikan untuk hewan agar dimakan. Sedangkan nutrisi adalah apa yang terkandung dalam pakan tersebut. Pakan menjadi salah satu kunci penting dalam pemeliharaan hewan. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas dari sebuah pakan harus diperhatikan oleh pemilik hewan. Sumber nutrisi bagi hewan umumnya berasal dari daging, ikan, sayuran, susu, telur, dan biji. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai daging. Daging tersusun atas jaringan otot, jaringan lemak, jaringan ikat, dan pembuluh darah yang berfungsi sebagai sumber protein dan lemak. Daging mengandung zat besi, vitamin A, vitamin D, vitamin B, dan iodin. Yang kedua, ikan. Ikan mengandung 18% protein, 1-20% lemak, asam lemak omega 3, vitamin A, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12, zat besi, yodium, selenium, dan seng. Dalam pemberiannya harus direbus terlebih dahulu sebelum diberikan pada hewan peliharaan. Hal ini bertujuan untuk menghancurkan enzim tiamase agar tidak terjadi defisiensi tiamin. Yang ketiga, sayuran. Sayuran memiliki kandungan serat, vitamin, dan mineral untuk pertumbuhan sel tubuh. Sayuran yang digunakan sebagai pakan diusahakan sayuran yang mengandung air dan serat kasar dan berfungsi sebagai sumber vitamin D. Selanjutnya, susu. Susu mengandung air sebanyak 87,5%, laktosa sebanyak 5%, protein sebanyak 3,5%, dan lemak sebanyak 3-4%. Susu merupakan sumber kalsium, fosfor, dan vitamin A. Yang selanjutnya, telur. Telur mengandung zat besi, protein, riboflavin, asam folat, vitamin B12, vitamin A, dan vitamin D. Putih telur yang mentah mengandung avidin yang dapat mengganggu pertumbuhan anjing karena dapat memecah biotin dalam tubuh anjing. Dan yang terakhir, biji. Biji merupakan bahan dasar dalam pembuatan pakan seperti beras, gandum, dan jagung. Biji sendiri mengandung 7-14% protein, 2-5% lemak, dan 70-75% karbohidrat. Komposisi ideal dan seimbang sebuah pakan untuk hewan kesayangan harus terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, vitamin, air, dan mineral, di mana protein, lemak, dan karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi hewan. Sedangkan vitamin memiliki peran penting dalam metabolisme tubuh. Untuk air dan mineral berperan dalam pengaturan suhu tubuh, transportasi, dan komponen-komponen penyusun tubuh. Nah, pakan pada hewan kesayangan ada banyak jenisnya, dimulai dari pakan segar dan pakan siap saji. Untuk pakan segar, susunan bahan makanannya erat kaitannya dengan daya cerna. Dipengaruhi oleh komposisi bahan, di mana komposisi dari bahan hewani lebih tinggi daripada nabati. Dalam komposisi pembuatan pakan segar, yaitu terdiri dari 40% daging, 30% tulang, 20% sayuran, dan 10% tambahan nutrisi, seperti vitamin, protein, minyak ikan, atau telur. Pakan siap saji sendiri dibagi menjadi bermacam-macam, seperti pakan kaleng, pakan kering, dan juga pakan setengah basah. Untuk pakan kaleng memiliki kadar air sebanyak 72-85%, diformulasikan mengandung gizi seimbang, di mana teksturnya lembut seperti kornet. Sedangkan pakan kering terbuat dari biji-bijian, tepung daging, tepung tulang, mineral, dan vitamin tambahan. Pakan kering ini
biasanya dijual dalam bentuk biskuit. Dan yang terakhir, pakan setengah basah. Pakan setengah basah ini biasanya dikemas dalam plastik kedap suara yang memiliki kandungan air sebanyak 15-30%. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memilih pakan siap saji untuk anjing dan kucing. Yang pertama adalah cara untuk memilih pakan untuk anjing. Hal utama yang diperhatikan adalah pilih pakan yang sesuai dengan umur anjing Anda. Jika anjing Anda masih dalam anakan, biasanya memerlukan pakan yang mengandung protein dan lemak dalam jumlah yang lebih banyak. Sedangkan untuk anjing dewasa atau remaja berterah kecil memerlukan sekitar 4.000 kalori, sedangkan terah besar memerlukan sekitar 7.000 kalori. Dan untuk anjing dalam masa perawatan biasanya memerlukan protein dan lemak dalam jumlah yang sedikit. Yang kedua, memperhatikan tanggal kadaluarsanya. Ciri dog food yang baik tercantum tanggal kadaluarsa di balik kemasan dan juga tanggal pembuatannya. Semakin baru pakan, maka semakin kecil resiko kerusakannya. Yang ketiga, perhatikan kualitas pakan atau dog food yang akan diberikan untuk anjing peliharaan. Pilihlah dog food yang tidak berulat dan berjamur. Dan yang keempat, gunakan merek yang sama dalam pemberian dog food. Penggunaan merek yang sama ini sangat penting karena pergantian merek dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi perlu dilakukan transisi selama 1 minggu jika ingin dilakukan pergantian merek. Yang selanjutnya adalah cara memilih pakan untuk kucing. Pemilihan pakan kucing pada dasarnya sama dengan pakan anjing, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pakannya. Di antaranya, pilihlah pakan yang lebih banyak komposisi daging. Hindari jagung dan gandum sebagai sumber karbohidrat dan pilihlah pakan yang tidak mengandung bahan pengawet serta bahan sampingan. Selanjutnya, perhatikan usia kucing. Perhatikan tanggal kadaluarsa dan kandungan protein yang cukup. Kemudian, hal penting yang harus diperhatikan dalam pemilihan pakan kucing diantaranya 1. Kebutuhan kucing. Kebutuhan pakan akan kucing tergantung pada usia dan ras serta jenis kelaminnya. Oleh karena itu, pemilik harus memperhatikan hal-hal tersebut. Yang kedua, kandungan nutrisi pakan. Pemilik harus memastikan pakan kucing mengandung energi, protein, asam amino, vitamin, mineral, ion, asam lemak, karbohidrat, dan juga serat. Kemudian, hal yang tidak kalah penting lainnya adalah kandungan taurin. Taurin merupakan asam amino esensial yang diperlukan oleh kucing sebagai hewan karnivora obligat, yang artinya kucing memerlukan pakan dengan kandungan protein yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan asam amino di dalam tubuhnya. Salah satu asam amino yang diperlukan kucing untuk kebutuhan harian sendiri adalah taurin. Oleh karena itu, sebagai pemilik kucing, pastikan bahwa pakan kucing Anda mengandung kadar taurin yang tinggi. Demikian penjelasan mengenai pemilihan pakan pada anjing dan kucing pada video kali ini yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi pemilik hewan anjing dan kucing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.